Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarih wa bikum amin. Al-adabu allati takhussu alaqatil usrah bi ghairiha. Berikut adalah keterangan tentang akhlak-akhlak mulia yang khusus hubungan keluarga dengan selain keluarga. Artinya antara satu keluarga dengan saudara, sanak famili, kerabat, dan tetangga. Seperti apa akhlak-akhlak yang diajarkan oleh syariat Islam? Nah, berikut kita akan jelaskan, dimulai dari al-alaqah al-kharijiyah, hubungan-hubungan yang ada di luar keluarga. Jadi hubungan di luar keluarga maksudnya hubungan antara satu keluarga dengan tetangga, ya, dengan kerabat, dengan famili, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang dimaksud dengan al-alaqah al-kharijiyah. Kalau al-alaqah ad-dakhiliyah, hubungan-hubungan di dalam keluarga antara suami dan istri, istri dan anak, anak dan ayah, orang tua. Nah, itu kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu al-alaqatil kharijiyah, hubungan-hubungan di luar keluarga. Yang pertama, alaqatil usra bil qarabah wa dzawil arham. Yang pertama adalah hubungan keluarga dengan kerabat, dengan sanak famili, dan juga dengan sanak saudara. Wa dzalika bisilati wal mawaddati wal ihsan ilaihim. Cara mengatur atau membentuk hubungan keluarga dengan kerabat adalah dengan memperbanyak silaturrahim dan menumbuhkan kecintaan antara satu keluarga dengan kerabat yang lain, dan juga berbuat baik, ya, bertindak dengan tindakan yang baik pada mereka. Waziyarati lahum wa tafaqqudu li ahwalihim was-su'ali anhum, dan harus, ya, hubungannya ada yang saling ziarah, saling berkunjung, silaturrahim gitu, dan memeriksa keadaan mereka, ditanya gimana kabar si fulan, gimana kabar teman saya ini, gimana kabar kerabat saya ini, ditanya. Itu adalah bentuk menjaga hubungan antara satu keluarga dengan kerabat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mempelajari nasab-nasab kalian, di mana dengan nasab tersebut kalian bisa menjalin silaturrahim dengan mereka. Kalau tidak tahu ini nasabnya dari mana, kan kita tidak tahu juga ini kerabat saya atau bukan. Dengan tahu nasabnya, oh ini satu kerabat dengan saya, kan bisa dengan mudah kita menjalin silaturrahim. Wa qad qala wa qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Memberikan sedekah pada orang miskin itu akan dicatat sedekah. Wa 'ala dzawir rahim ithnatan. Dan ketika memberikan sedekah pada kerabat, kepada famili, itu ada dua, ditulis dua. Yang pertama ditulis sedekah, dan juga ditulis silaturrahim, menjaga tali silaturrahim. Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Bersedekah pada orang miskin itu akan dicatat sedekah. Tapi kalau bersedekah pada kerabat, bersedekah pada saudara, itu akan dicatat dua. Dicatat sedekah, kemudian dicatat silaturrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, di antara akhlak yang diajarkan oleh Islam, alaqatul usrah bil khadam, hubungan keluarga dengan pembantu. Nah, bagaimana hubungan yang baik antara keluarga dengan pembantu? Nih, kalian misalkan punya pembantu, punya khadam, punya orang yang melayani kalian dalam aktivitas kalian. Bagaimana hubungan kalian ini dengan pembantu kalian agar menjadi yang baik, yang disarankan oleh Islam. Wa dzalika bil ihsani war rifqi wa tarki takabbur alaihim aw istiqdzarihim. Dan itu dengan cara berbuat baik pada dia. Jadi berbuat baik dengan pembantu.
dengan memperlakukan dia dengan cara yang lembut. Ar-rifq wa tarkit takabbur alaihim, dan jangan berlaku sombong ya pada pembantu atau memandang rendah pada mereka, itu tidak baik. Jadi harus berlaku baik, lembut, tidak sombong, tidak menganggap mereka itu rendah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam musiyan bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpesan untuk mereka nih, untuk para pelayan, para pembantu, hum ikhwanukum. Ketahuilah bahwasanya pembantu kalian itu adalah saudara kalian. Ya. Ja'alahumullahu ta'ala tahta aydikum. Yang menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian adalah Allah. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Maka berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma la yutiqun, dan janganlah kalian memaksa mereka apa yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ini akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini bisa dilakukan untuk diterapkan pada orang yang mempunyai pembantu atau pelayan. Sallallahu alaihi wasallam wal lutuf. Salisan, yang ketiga, alaqatul usrah bil jar, hubungan satu keluarga dengan tetangga. Jadi setiap dari kita ini punya tetangga, ya. Setiap dari kita ada tetangga di situ, punya tetangga. Bagaimana cara menjaga hubungan keluarga dengan tetangga? Wa dzalika bi ikramihi wal ihsan ilaihi, dengan memberikan penghormatan pada keluarga, pada tetangga. Melakukan tindakan yang baik ya dengan tetangga. Wabil aula, dan yang lebih penting lagi adalah tarku adiyatihi wa sibabihi, dan tidak menyakiti tetangga, tidak mencaci maki tetangga. Wal waqi'ati bihi, tidak juga memfitnah tetangga. Ya, menggunakan aplikasi PDF. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu dikatakan iman sampai tetangganya itu merasa aman dari keburukannya. Ketika tetangga itu tidak nyaman dengan tetangganya, dengan dia, berarti tidak masuk di kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. La yu'minu ahadukum hatta ya'man jarahu bawa'iqah. Wa qala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kitab Adabul Islam dengan Abdul Hamid Afwan. Kemudian yang keempat yang dianjurkan oleh Islam dalam menjaga hubungan keluarga dengan yang lain, yang pertama, yang keempat adalah adabud dukhul ala buyutin nas. Berikut tata cara minta izin masuk ke rumah orang ya. Jadi larangan yang sungguh sangat dilarang apabila seseorang itu masuk ke rumah orang lain tanpa pamit, tanpa izin. Itu dilarang oleh Islam, sehingga syariat Islam itu memberikan peraturan ketika seorang itu ingin memasuki rumah orang lain, lebih-lebih kamar. Fa'adabul Islam fi dzalika ay yabda'a awalan bil isti'dzan 3 marrat. Maka akhlak yang diajarkan oleh Islam dalam hal tersebut adalah ayyabda awalan bil isti'dzan 3 marrat. Pertama-tama itu bukan langsung masuk tapi minta izin. Ya, cara minta izin dengan cara assalamualaikum, mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ya.
li'annahum fil marratil ula yastansitun wa fil thaniyah yastaslihun wa fil thalithati ya'dhanuna aw yaruddun wa yakunu dhalika bitaslim. Karena ketika pertama kali ada assalamualaikum, mereka itu berusaha untuk mendengar. Assalamualaikum yang kedua, minta kesesuaian di sini, apakah dibuka atau tidak. Nah, ketika mengucapkan salam yang ketiga kalinya, mereka yang ada di dalam bisa memberikan izin untuk masuk ataupun tidak memberikan izin, menolaknya. Wa yakunu dzalika bitaslim. Jadi mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Assalamualaikum itu. Enggak dibukakan pintunya, assalamualaikum lagi. Enggak dibukakan pintunya, assalamualaikum lagi. Ya, kalau sudah ketiga kalinya tidak dibuka itu pintu, kamu pulang. Ya, kamu pulang. Barangkali mereka itu tidak ingin membuka sekarang karena dalam satu kegiatan mungkin yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jadi harus husnuzon lah gitu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua memasuki rumah orang yang bukan rumah kalian, rumah orang lain maksudnya. Jangan pernah kalian memasuki rumah orang lain. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian itu mengucapkan salam pada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Fa idza ista'dhana wa sallama 3 marratin thumma lam yu'dhan lahu falyarji'. Apabila dia sudah minta izin, sudah mengucapkan salam 3 kali tapi tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang. Jadi jangan maksa untuk masuk. Kalau sudah tidak diberi izin untuk masuk, udah pulang aja gitu. Wa min adabil isti'dzan, di antara akhlak dalam meminta izin adalah ini penting nih, ini sangatlah penting untuk kita praktekkan. Ketika kita minta izin, an la yaqifa fi muwajahatil bab, tidak berdiri tepatnya di depan pintu, lurus. Jangan ketika antum mau izin, mau masuk rumah orang lain, minta izin, ketuk pintu, assalamualaikum terlebih dahulu, jangan berdiri di depan pintu. Kenapa? Karena takut nanti ketika pintu itu dibuka, terlihatlah apa yang ada di dalam, kan gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan seperti itu. Nih, pernah satu kejadian, fafil hadis anna rajulan ista'dana 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqama mustaqbilanil bab. Ada seorang laki-laki minta izin masuk rumah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki tersebut itu berdiri di depan pintu, pas di depan pintu. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hakadha ainuk, hakadha, matamu ini seperti ini nantinya. Jangan di sini. Fa innamal istidhanu minan nazar. Ya, istidhan itu dari pandangan. Rawahu Abu Daud bahwa hasan wa adabul istidhan katsirah jiddan. Untuk akhlak-akhlak minta izin ini bisa kalian temukan di kitab-kitab yang lain, karena kata beliau ini sangatlah banyak. Nah, sekarang kita akan menjelaskan akhlak keluarnya seorang perempuan. Ketika perempuan itu keluar rumah, bagaimana akhlak yang dianjurkan oleh syariat. Yang kelima, adabu khurujil mar'ah, akhlak keluarnya perempuan dari rumahnya. Wa fi sabil hadzal qasd, dalam tujuan menerangkan ini, awsal islamu bil hijab hirsan 'alal mar'ah. Islam itu berpesan pada perempuan untuk berhijab. Allah. Bentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Jadi Islam itu berpesan pada perempuan untuk menggunakan hijab. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kepedulian Islam terhadap perempuan.
Wal muhafadzah 'alaiha, bentuk penjagaan Islam pada perempuan. Jadi jangan keluar rumah perempuan itu dalam keadaan terbuka auratnya. Ya, tidak menggunakan hijab. Pakailah hijab. Lima fil hijabi minal afafi was-saun. Karena di dalam hijab itu ada kehormatan seorang perempuan. Ada perlindungan pada seorang perempuan. Perempuan kalau keluar rumah tanpa menggunakan hijab, maka kehormatannya itu rendah. Perlindungannya rendah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin." Hendaklah perempuan-perempuan menutupi menggunakan kain kerudung mereka, ditutupi di atas dada mereka. Ya, jadi seperti itu namanya hijab syar'i ya, yang menutupi kepala dan dada, bagian dada. Ini yang dianjurkan oleh syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dengar ya, yang perempuan ini harus mengamalkan ini. Kehormatan kalian wahai perempuan itu ada di hijab kalian. Wa naha 'anis sufuri wat tabarruj. Syariat Islam melarang perempuan untuk pamer kecantikan ya, dandan ya. Nah, jangan, kecuali di depan suami ya. Kalau di depan suami itu wajib berdandan. Lima fi dzalika minal khatar. Kenapa pamer kecantikan itu dilarang oleh Islam? Karena di situ ada bahaya ya. Ada bahaya. Tidak semua orang laki-laki itu baik. Ada yang hatinya itu sakit. Ya, begitu melihat perempuan ya, dia langsung bertindak, melakukan hal yang aneh-aneh. Jadi kalian sebagai perempuan harus tahu itu, harus menjaga akan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam. Al-zahir 'ala al-akhlaq, apa ini? Nah, karena ketika seorang perempuan itu tidak menggunakan hijab keluar rumah, itu menunjukkan akan bahaya di akhlak perilaku perempuan. Etikanya, kehormatannya itu akan tertindas. Kehormatannya itu rendah. Faqal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Adalah kalian wahai orang-orang yang beriman, menahan pandangan kalian. Ini para cowok nih. Wahai laki-laki, orang laki-laki yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian semua menahan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Ini kata ulama, kenapa ini kok digandengkan antara menjaga kemaluan dan menjaga pandangan? Karena ketika pandangan seorang itu tidak dijaga, tidak ditahan, maka ini akan bergerak ya, kemaluan akan bergerak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga digandengkan nih antara pandangan dan kemaluan. Dzalika azka lahum, apabila seorang itu menjaga pandangannya, itu akan lebih mensucikan pada mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang mereka perbuat. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Dan bagi perempuan hendaklah mereka juga menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka. Ini sebagian ulama tafsir itu menjelaskan zina itu bukan hanya perhiasan, tapi kecantikan itu juga perhiasan. Perhiasan perempuan itu ada di kecantikannya. Perempuan yang cantik itu mempunyai perhiasan yang luar biasa. Maka janganlah dipamer itu. Ke suami tampakkan, tapi orang lain jangan. Itu bahaya.
bahaya pada perilakunya, bahaya pada akhlaknya, bahaya pada kehormatan seorang perempuan. Tsumma qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah perempuan itu memukulkan kakinya agar diketahui akan perhiasannya. Itu mungkin ada orang perempuan itu kan memakai gelang kaki. Nah, jadi ketika mereka jalan akan terdengarlah suara perhiasan mereka. Itu dilarang. Takut ada laki-laki yang mendengar. Wa fi qalbihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaklah kalian semua itu bertaubat pada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, jangan berhias seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Allah. ثم قال المصنف رحمه الله فالإسلام نهى المرأة أن تخرج بزينة جسدها. Maka Islam itu melarang perempuan keluar dari rumahnya berdandan dan tubuhnya itu dipenuhi dengan perhiasan. Allah, litatasadda lil riwayati bainal ghuraba, agar orang-orang asing itu tergoda melihat kecantikan dan perhiasannya. Jangan, itu dilarang oleh Islam. Wahiyya fi'ilin ba'da dzalik. Setelah itu dia bisa melakukan apa aja, yang penting yaitu tujuannya. Itu dilarang oleh syariat Islam. Antal man tasha' mimman tajma'uha bihim majalisul usrah minar rijal alladzina nassat 'alaihimul ayah. Di mana perempuan tersebut kalau sudah keluar akan bertemu dengan seseorang yang ia cintai. Lalu setelah bertemu dengan orang yang ia cintai akan dikumpulkan dengan keluarga yang laki-laki. Ya. Itu jangan, bahaya. Banyak sekali kejadian-kejadian ya seperti itu. Keluar rumah ya tanpa izin, berdandan, perhiasannya diperlihatkan, kecantikannya diperhiaskan untuk bertemu dengan kekasihnya. Lalu oleh kekasihnya dibawa ke rumahnya, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, disitulah terjadilah penindasan pada kehormatan seorang perempuan. Wala yata'atsarun bi fitnatiha, dan mereka para keluarga ini menganggap bahwasanya tidak akan terpengaruh, tergoda dengan kecantikannya. Nah, tidak. Wa bihadza nudriku hikmatan nahyi 'anit tawarruj. Dari sini kita tahu hikmah kenapa memamerkan kecantikan itu dilarang oleh Islam. Wa inna akhtara syahawatil jinsiyah qad takaffala al-Islamu bi taqriril ilaj syafi laha mubasharatan aw ghairu mubasharah. Dan Islam sudah mengatur akan resiko nafsu seksual seseorang, itu sudah diatur oleh Islam, peraturan dan cara mencari jalan keluar dari itu semua agar tidak terjerumus di nafsu seperti itu yang dilarang oleh syariat. Maka Islam sudah memberikan jalan keluar akan itu semua, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.